Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur. Saya Deviana Eka Nurahmawati, NPM 201303110118, akan menyampaikan materi tentang pengertian dari jurnal penyesuaian. Lalu, fungsi dari jurnal penyesuaian, tujuan dari jurnal penyesuaian, dan akun-akun yang memerlukan penyesuaian pada jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur. Materi yang pertama adalah pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Dikarenakan perusahaan manufaktur menggunakan konsep akuntansi berbasis akrual, siklus akuntansinya tidak berakhir sampai di neraca saldo saja. Nantinya akan ada berbagai penyesuaian yang biasanya dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode waktu tertentu. Disinilah jurnal penyesuaian dibuat yang setelahnya akan kembali dimasukkan ke dalam neraca saldo dan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Materi selanjutnya adalah tentang fungsi dari jurnal penyesuaian. Fungsi yang pertama yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Lalu fungsi yang kedua adalah agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Untuk fungsi yang ketiga adalah agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lalu fungsi yang keempat adalah untuk menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah tujuan dari jurnal penyesuaian. Tujuan yang pertama adalah untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih bersifat campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Lalu tujuan yang kedua adalah agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti dan diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Dan untuk tujuan yang keempat adalah meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Materi selanjutnya adalah akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, lalu ada pendapatan diterima di muka, lalu yang ketiga adalah piutang pendapatan. Yang keempat ada akun beban yang masih harus dibayar. Yang kelima ada penyusutan aktiva tetap. Yang keenam ada kerugian piutang, dan yang ketujuh adalah biaya pemakaian perlengkapan. Yang kedelapan ada akun persediaan bahan baku. Lalu yang ke-9 ada persediaan dalam proses, dan yang terakhir yang ke-10 adalah akun persediaan barang jadi. Saya Ria Bagus Lintang Kapurian, NPM 20130310105, akan memberikan contoh jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur. Berikut ini daftar saldo sebagian perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar CV Pelita Indah per 1 Desember 2004. Persediaan bahan baku 12 juta, persediaan barang dalam proses 6.800.000, persediaan barang jadi 18.600.000, perlengkapan kantor 8.400.000, perlengkapan pabrik 12 juta, asuransi dibayar di muka 4.800.000, akumulasi penyusutan mesin 2 juta, biaya gaji langsung 12.600.000. Data untuk penyesuaian 31 Desember 2004 sebagai berikut. 1. Persediaan yang masih ada, bahan baku 14.200.000, barang dalam proses 7.200.000, barang jadi 20 juta. 2. Perlengkapan yang masih ada, perlengkapan kantor 4 juta, perlengkapan pabrik 7.200.000,
3. Asuransi yang sudah kadaluarsa 2.400.000. Mesin disusutkan 1.200.000. Gaji karyawan langsung yang belum dibayar 1.400.000. Dari data tersebut dapat dilihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian persediaan, ikhtisar produksi dimasukkan ke kolom debit, persediaan bahan baku dimasukkan ke kolom kredit, persediaan barang dalam produksi dimasukkan ke kolom kredit, dan ikhtisar laba rugi dimasukkan ke kolom debit, persediaan produk jadi dimasukkan ke kolom kredit. Dari pencatatan tersebut adalah pencatatan persediaan awal. Kemudian persediaan akhirnya, persediaan bahan baku dimasukkan ke kolom debit, persediaan barang dalam proses dimasukkan ke dalam kolom debit, ikhtisar produksinya dimasukkan ke dalam kolom kredit, persediaan produk jadi dimasukkan ke debit, ikhtisar laba ruginya ke kolom kredit. Itu untuk pencatatan persediaan akhir. Kemudian jurnal penyesuaian untuk beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor dimasukkan ke kolom debit, perlengkapan kantor dimasukkan ke kolom kredit. Kemudian beban perlengkapan pabrik dimasukkan ke dalam kolom debit, perlengkapan pabrik di kolom kredit. Kemudian untuk asuransi yang kadaluarsa, beban asuransi masuk ke kolom debit, asuransi dibayar di muka dimasukkan ke kolom kredit. Untuk pencatatan penyusutan mesin, beban penyusutan mesin dimasukkan ke kolom debit, akumulasi penyusutan mesin untuk kolom kredit. Kemudian untuk gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 1.400.000, penulisannya biaya gaji langsung di kolom debit, utang gaji untuk kolom kredit. Lalu pendapatan diterima di muka. Misal Anda menerima pendapatan sewa ruangan untuk setahun sebesar 3.600.000 pada 3 Juli 2019. Pada bulan Desember 2019, biaya sewa yang telah digunakan adalah 3.600.000 dibagi 12 dikali 5. Hasilnya 1.500.000. Maka pencatatannya adalah pendapatan sewa 2.100.000 pada kolom debit, sewa diterima di muka 2.100.000 pada kolom kredit. Lalu piutang pendapatan. Misal Anda masih harus menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 500.000 pada bulan Desember 2019, maka pencatatan tersebut adalah beban gaji 500 masuk ke kolom debit, utang gaji 500.000 masuk ke kolom kredit. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Mobil operasional perusahaan dengan harga perolehan 100 juta disusutkan 10% per tahun. Maka pencatatannya adalah biaya penyusutan kendaraan masuk kolom debit, akumulasi penyusutan kendaraannya ke kolom kredit. Selanjutnya, kerugian piutang. Misal 10% saldo piutang perusahaan Anda 2 juta diperkirakan tidak dapat ditagih. Maka pencatatan tersebut, kerugian piutang masuk ke kolom debit, untuk cadangan kerugian piutang di kolom kredit. Lalu biaya pemakaian perlengkapan. Misal saldo perlengkapan awal tahun sebesar 2 juta. Ternyata pada akhir tahun tinggal 1 juta. Maka pencatatan jurnal penyesuaiannya, biaya pemakaian perlengkapan masuk ke kolom debit, cadangan perlengkapannya ke kolom kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang kurang paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.